Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kelainan pada kelainan pada kelenjar saliva. Oke, langsung saja kita mulai. Kelainan pada kelenjar saliva atau salivary gland diseases. Sebelum menginjak ke penyakitnya, terlebih dahulu mungkin kita lebih baik mengulang dulu apa mengenai anatomi dan fisiologi dari kelenjar saliva. Kita mungkin di blog sebelumnya sudah dipelajari bahwasanya anatomi kelenjar saliva itu secara anatomis dibagi dua, yaitu kelenjar saliva mayor yang terdiri dari kelenjar parotis, kelenjar submandibula di sini, posterior, kemudian kelenjar sublingualis di sini. Kemudian kelenjar parotis itu sifatnya serus sehingga pada gambaran histologisnya seperti ini. Kemudian kelenjar submandibula itu mix antara serus dan mukos. Ini adalah asini-asini yang mukos ya. Kalau asini mukos itu tampaknya lebih besar dan lebih transparan, translucent begitu, ini yang putih-putih. Kemudian kelenjar sublingual yang lebih bersifat mukos. Kemudian ada kelenjar saliva minor yang ada pada lidah, menyebar pada lidah, pada palatum, pada mukosa bukal, tersebar tidak ada duktus khusus seperti jadi masing kecil-kecil begitu. Nah, ini gambarannya pada yang pada di mukosa labial. Ini potongan histologis dari bibir. Jadi kalau kelenjar saliva minor itu tidak ada kapsulnya dan dinamakan sesuai dengan lokasinya. Yang biru itu yang mix antara mukus dan serus, kemudian yang kuning ini yang bersifat mukus, yang bersifat serus hanya ada di kelenjar di pangkal lidah yang berbentuk huruf V yang ada di papilla circumvallata. Kemudian kontrol sekresinya, kelenjar saliva itu diinervasi oleh parasimpatik dan cabang simpatik dari saraf-saraf sistem saraf otonom. Yang parasimpatik itu menstimuli sekresi yang bersifat serus melalui saraf kranial, yaitu saraf 9, glosopharyngeal yang menginervasi parotis, kemudian saraf fasial atau 7 yang menginervasi kelenjar submandibula dan sublingual. Nah, saraf parasimpatis ini mengeluarkan asetilkolin dan substan P. Itu keduanya adalah neurotransmitter yang berikatan dengan reseptor di asini, sel-sel asini dan di sel-sel ductus dari salivary gland, jadi kelenjar saliva. Kemudian yang simpatik, stimulasi simpatik itu yang menstimuli sekresi yang bersifat mukos. Itu bisa langsung melalui preganglionik, saraf preganglionik dari segmen torak dari spinal cord ya. Kemudian mereka mengeluarkan transmitter norepinefrin. Kalau tadi asetilkolin, ini norepinefrin yang berikatan dengan reseptor di
kelenjar saliva, sini, kelenjar saliva, dan di sel-sel duktusnya. Kemudian juga simpatik ini menstimuli secara tidak langsung melalui inervasi di pembuluh darah yang mensuplai kelenjar saliva itu. Itu ya, mungkin sekedar mengingatkan saja. Kemudian fungsi saliva, mungkin juga sudah hafal semuanya bahwa fungsi saliva itu adalah antimikrobial, mechanical cleansing, ini juga sangat diperlukan, kemudian kontrol pH, removal of food debris ya, kemudian lubrikasi dari oral cavity, remineralisasi dan juga menjaga keutuhan mukosa rongga mulut. Kelainan yang pertama yang kita bahas adalah serostomia. Apa sih serostomia? Serostomia atau mulut kering itu bukan suatu penyakit, melainkan simptom atau gejala dari suatu penyakit. Simptom dari banyak sekali kondisi-kondisi medis, penyakit-penyakit medis, kemudian side effect dari radiasi, terutama radiasi leher dan kepala, dan side effect dari obat-obatan. Serostomia sendiri itu bisa berhubungan sama penurunan sekresi saliva maupun tidak. Yang ketiga ini tadi adalah yang berhubungan dengan sekresi saliva, tapi ada juga yang tidak. Misalnya orangnya bernafas melalui mulut, itu juga menyebabkan penguapan yang berlebihan, itu juga menyebabkan serostomia juga. Serostomia sering atau bisa ditemukan sekitar 20% dari orang-orang lansia, umur lansia. Tapi bukan karena bukan karena umurnya, melainkan karena kemungkinan kebanyakan para lansia itu kan sudah banyak minum obat. Nah, side effect dari obatnya itu yang menyebabkan serostomianya. Apa sekarang gejalanya? Tentu saja serostomia itu bisa menyebabkan problem di pada saat makan, pada saat bicara, pada saat menelan, maupun pada pemakaian dencer. Pemakaian dencer juga terganggu kalau pasiennya serostomia. Kemudian makan makanan yang kering, yang crumbly, yang seperti sereal dan cracker itu crumbly fruit, apa namanya ya, bahasa Indonesianya susah. Kemudian bisa susah untuk mengunyah maupun menelan. Kemudian pemakai dencer juga akan mempunyai problem terhadap retensinya, bisa retensinya problem, kemudian juga bisa memicu terjadinya sariawan karena dencer, kemudian juga bisa menyebabkan yang sering itu adalah lidahnya itu sering melekat pada palatum, apalagi kalau palatumnya sudah pakai dencernya tertutup begitu, nah itu mengganggu sekali. Kemudian pasien, apa dampak dari serostomia? Serostomia itu bisa mempunyai dampak menyebabkan taste disorder, jadi gangguan pengecapan, bisa menyebabkan rasa sakit pada lidah, painful tongue, kemudian bisa juga menyebabkan peningkatan kehausan, jadi peningkatan kebutuhan untuk air minum, terutama pada malam hari. Nah, itu tentu saja sangat mengganggu tidur pasien juga begitu. Kemudian, nah, dampak selanjutnya adalah itu tadi kan dampak yang ringan ya. Dampak yang selanjutnya adalah
serostomia bisa menyebabkan dental karies. Nah, dental kariesnya itu terutama di akar, di servika, atau di insisal begini, ya, atau di cups-nya. Nah, itu kalau Anda menjumpai karies-karies yang seperti itu kemungkinan adalah karena serostomia. Lain dengan karies karena OH yang jelek. Nah, kalau OH yang jelek kan biasanya kariesnya terjadinya pada fisur-fisurnya atau pada interdental. Kalau di sini tidak. Tuh. Jadi di sini pun ini interdental itu yang di sini, di dekatnya akar, ya. Kemudian bisa menyebabkan eh, kelenjar parotisnya mengalami pembesaran. Nah, ini merupakan mekanisme kompensasi di mana tubuh itu berusaha untuk mencukupi eh, kebutuhan minum dari eh, kebutuhan air di rongga mulut, kelembapan dari rongga mulut, makanya itu eh, terjadi pembengkakan pada kelenjar parotis. Itu. Kemudian ada terjadi inflamasi dan bibirnya bisa berfisur, jadi terjadi keilitis, kemudian bisa terjadi inflamasi dan ulcer pada lidah dan bukal mukosa, bisa terjadi oral kandidiosis, bisa juga terjadi infeksi pada kelenjar salivanya, bisa terjadi sialadenitis, kemudian bisa terjadi halitosis, bisa terjadi oral mukosanya menjadi cracking dan fisur. Kemudian serostomia juga merupakan penyebab yang tersembunyi dari penyakit periodontal dan penyakit kehilangan gigi 3 dari 10 orang dewasa. Jika tidak diobati juga, serostomia juga bisa menurunkan pH dari rongga mulutnya. Nah, jadi bisa menurunkan pH dari rongga mulutnya, dari rongga mulut. Komplikasinya, serostomia tentu saja bisa menyebabkan kesehatan secara umum, baik minor maupun yang lebih besar. Bisa menyebabkan nutrisi terganggu, bisa menyebabkan kerusakan pada gigi, dan juga bisa menyebabkan kondisi kesehatan psikisnya seseorang. Jadi serostomia pun bisa mempengaruhi psikis seseorang kalau sudah parah. Kemudian problem yang sering juga dijumpai adalah sakit tenggorokan, burning sensation, jadi rasa terbakar pada rongga mulut, kemudian kesulitan dalam bicara dan menelan, kemudian juga suaranya serak dan hidung juga terasa kering gitu, nggak enak gitu kan. Itu yang terjadi. Penyebabnya paling sering adalah obat. Obat itu bisa menyebabkan menyebabkan penurunan baik kualitas maupun kuantitasnya. Nah, obatnya itu banyak sekali. Ada 42 kategori, 56 subkategori, bahkan kalau ditulis itu habis 400 obat yang bisa menyebabkan kategori. Jadi menyebabkan serostomia, meliputi antihistamin yang paling sering ya. Obat batuk itu antihistamin, biasanya ACTM dan sebagainya itu. Kemudian antidepresan, antikolinergik, anoreksian, nah itu
Biasanya yang orang-orang yang uh, uh, apa diet begitu kan minum anoreksian. Kemudian antihipertensi ini yang paling sering saya jumpai di klinik. Antipsikotik, Parkinson, diuretik dan sedatif ini. Obat-obat yang lain adalah antiemetik, anti-anxiety, denkongestan, analgesik, anti diare, bronkodilator, kemudian relaksan dari muscle relaksan, skeletal muscle relaksan seperti mional tuh. Nah, biasanya ya karena penyebabnya obat ya tentu saja serostomia tidak permanen. Nanti obatnya berhenti, serostomianya bisa disembuhkan. Nomor 2 adalah penyakit dan kondisi-kondisi yang lain itu juga bisa menyebabkan serostomia. Maksudnya adalah penyakit-penyakit yang lain, misalnya Sjögren syndrome yang terutama itu, kemudian penyakit inflamasi, sarkoidosis dan amyloidosis. Nah, itu adalah chronic inflammatory disease yang bisa menyebabkan serostomia. Sarkoidosis itu menyebabkan serostomia karena ada granuloma pada kelenjar salivanya. Kemudian kalau amyloidosis itu berarti banyak tumpukan amyloid di mana-mana. Nanti coba dicari amyloidosis itu penyakitnya apa ya. Kalau diterangkan di sini nanti nggak habis-habis. Amyloid itu deposit itu kan sering ditemukan di ginjal juga, di paru juga, di mana-mana ada. Nah, amyloid itu juga bisa menumpuk di kelenjar saliva. Nah, kalau sudah menumpuk di kelenjar saliva ya juga bisa menyebabkan serostomia. Kemudian HIV, ternyata HIV juga bisa menyebabkan serostomia, terutama pada anak-anak. Karena apa? Pada HIV itu ada infiltrasi limfosit khususnya CD8+, karena CD4-nya kan turun ya karena rusak, karena HIV-nya, karena infeksinya. CD4-nya turun, CD8-nya yang banyak ada di kelenjar saliva yang bisa menyebabkan kerusakan pada kelenjar saliva. Nah, sedangkan Sjögren syndrome itu CD4-nya karena memang CD4-nya yang berlebihan. Nanti Sjögren syndrome kita bahas ya. Kemudian yang D, penyakit-penyakit yang lain ini bisa dibaca sendiri, banyak sekali penyakit yang bisa menyebabkan serostomia ya. Alzheimer, psikogenik. Nah, psikogenik ini depresinya sudah menyebabkan serostomia karena penurunan asetilkolin, anxiety juga seperti itu. Nah, tambah orangnya minum obat antidepresa, ya tambah serostomia begitu ya. Jadi akhirnya bertambah-tambah. Nah, sedangkan pasien anxiety dan depresi sendiri makin lama makin banyak. Data dari WHO itu anxiety itu 30% loh sebenarnya, anxiety disorder maksudnya. Jadi anxiety yang bisa menyebabkan penyakit. Kalau Anda stres karena mau ujian itu bukan anxiety disorder, yang memang normalnya seperti itu. Itu ya. Oke, kita lanjut. Juga hiperventilasi tadi sudah saya jelaskan. Merokok juga bisa menyebabkan itu, serostomia. Kemudian kerusakan pada sarafnya, ya, kerusakan pada saraf yang mensuplai rongga mulut itu bisa menyebabkan juga gangguan pada serostomianya seperti kerusakan pada fasial, kerusakan pada nervus 7 misalnya karena kecelakaan maupun karena surgery ya. Juga serostomia bisa juga terjadi pada penyakit graft versus host diseases ya, penyakit itu diseases. Nah,
donornya limfosit itu, jadi orang donor limfositnya dari donor itu berproliferasi dan menginfiltrasi salivary gland dan jaringan-jaringan yang lain. Nah, itu yang akhirnya secara klinis mirip sekali dengan Sjögren's syndrome. Tapi kalau graft versus host disease kan ada riwayat dari transplantasi atau donor begitu. Kemudian cancer terapi. Jadi karena obat, karena kondisi sistemik, kemudian cancer itu cancer terapinya bisa juga menyebabkan serostomia. Jadi terapi yang terapi radiasi itu kan divaksinasi, umpamanya butuhnya itu sekitar 3.600 rad begitu, kemudian nanti diberikannya seminggu sekali atau 5 hari sekali, itu setiap saat 200 rad gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan serostomia. Saya kira nanti ada blog sendiri yang membahas ini. Akut serostomia yang terjadi pada radiasi itu terjadi karena reaksi inflamasinya, jadi ada nekrosis kemudian rusak. Tapi kalau sudah sudah terapi radiasinya sudah selesai tapi dia tetap serostomia, ini berarti terjadi fibrosis di kelenjar salivanya. Jadi yang tadi nekrosis itu tidak diganti dengan kelenjar saliva tapi digantikan dengan jaringan ikat. Gitu. Nah, radiasi itu yang lebih sering rusak adalah kelenjar saliva asini yang serus. Kenapa? Karena di situ banyak air. Nah, air itu kan gampang sekali menjadi radikal bebas. Nah, radikal bebasnya yang merusak begitu. Makanya itu radiasi itu banyak berdampak pada kelenjar saliva yang asini, kelenjar saliva yang serus. Akhirnya salivanya menjadi kerasa kental begitu. Nah, jadi akhirnya pada terapi radiasi itu yang paling sering dikeluhkan adalah salivanya terasa kental gitu dan melekat sticky gitu, thick and sticky gitu ya. Nah, tentu saja apakah serostomianya permanen atau enggak tentu saja tergantung dari volume dan volume salivary gland yang terekspos oleh radiasi dan tentu saja dan dosis radiasinya, bukan hanya dosisnya saja. Kalau umpamanya CA-nya ada terutama di ini ya, di faring, nasofaring itu banyak kan ya ininya parotisnya kena gitu. Nah, biasanya itu sejak kapan itu dosis saliva itu berkurang? Nah, ini ada sumber yang mengatakan kalau total dosnya sudah 5.200 centigrade itu sama dengan rad. Jadi biasanya itu kalau sudah segitu biasanya sudah permanen. Nah, obat-obat kanker kemoterapi juga bisa menyebabkan penurunan sekresi saliva, tapi biasanya temporary. Nah, pasien yang mempunyai serostomia atau mengalami serostomia karena terapi radiasi atau kanker kemoterapi itu tentu saja akan meningkat resiko infeksi rongga mulut karena normal oral flora akan meningkat. Jadi seperti penyakit infeksi dari
mikroorganisme oportunistik seperti Candida itu meningkat. Tetapi juga bisa infeksi oleh gram positif maupun gram negatif itu yang menyebabkan oral ulcer yang invasif gitu. Biasanya kan kalau traumatic ulcer atau recurrent stomatitis itu kan bisa sembuh sendiri, tapi kalau sudah kepada terapi radiasi dia bisa invasif, jadi dia menjadi lebih dalam dan lebih meluas. Oke, itu tadi serostomia ya. Ingat bahwa serostomia itu bukan penyakit, itu adalah gejala yang bisa disebabkan oleh berbagai penyakit tadi. Nah, salah satunya adalah penyakit pada kelenjar salivanya sendiri. Nah, kita sekarang mulai masuk ke penyakit pada kelenjar salivanya. Penyakit pada kelenjar saliva itu bisa infeksi, bisa trauma, bisa kelainan pertumbuhan, bisa autoimun, maupun bisa karena manifestasi dari systemic diseases. Sekarang kita bahas satu persatu dulu tentang infeksi. Infeksi pada kelenjar saliva namanya dinamakan sialadenitis. Nah, paling sering menyerang parotis, kemudian baru maksud saya bisa paling sering menyerang parotis atau menyerang submandibula. Bedakan sama sialodenosis atau sialosis, itu adalah non-inflammatory enlargement. Jadi ada pembesaran yang non-inflamasi, yang bukan radang dari kelenjar saliva mayor. Sialadenitis biasanya disebabkan karena bakteri yang paling utama adalah Staphylococcus aureus, meskipun bakteri yang lain juga bisa, misalnya Streptococcus, coliform, dan anaerobic bakteri. Virus juga bisa menyebabkan, misalnya MAM virus, HIV, tadi sudah dijelaskan, Coxsackie, parainfluenza tipe 1, tipe 2, influenza, dan herpes. Itu bisa. Nah, kemudian sialadenitis juga bisa disebabkan karena adanya salivary stone, jadi ada batu pada kelenjar salivanya, atau karena buntu pada saluran kelenjar salivanya, ductusnya. Nah, kalau dua ini terjadi biasanya radangnya berupa akut, jadi akut infection. Nah, inflamasi kronik dari kelenjar saliva biasanya itu bisa menyebabkan kelenjar itu berhenti berfungsi. Jadi bisa menyebabkan serostomia tadi, terutama yang kronik ya. Meskipun sialadenitis itu bisa menyerang semua orang, termasuk bayi, tapi resiko paling besar atau predileksinya adalah pada orang tua atau pada lansia dan pada orang-orang dengan penyakit kronis. Ya. Nah, kalau sudah tua sakit kronis ya tambah sering gitu loh, resikonya tambah besar, tambah tinggi. Kemudian infeksi saliva ini bisa menyebar ke jaringan yang lebih dalam, kemudian juga sampai bisa mengancam nyawa juga. Akut sialadenitis adalah akut inflamasi dari kelenjar saliva yang ditandai dengan adanya kemerahan, kemudian pembengkakan, painful, yang sangat sakit dan peka kalau disentuh gitu ya. Itu ingat itu akut, kalau Anda mungkin sudah hafal tentang
tanda kardinal radang akut, tumor, kalor, dolor, rubor, fungsi olesa. Nah, itu kalau akut sialadenitis ya ada semua itu. Kelima-limanya. Kemudian kronik sialadenitis biasanya kurang, sakitnya lebih ringan, kemudian biasanya ditandai dengan pembengkakan yang kambuhan begitu, terutama setelah makan. Setelah makan bengkak, setelah makan bengkak itu kronik biasanya ya. Nah, tidak ada kemerahan. Penyakit yang pertama yang kita bahas adalah MAM. MAM virus itu etiologinya adalah rubella-virus dan anggota dari atau jenis dari paramyxovirus. Jadi anggota dari kelompok paramyxovirus. Kemudian prodromal simptomnya sebelum terjadinya MAM yang besar bengkak pada pipi, jadi kelenjar parotis kan kalau MAM itu, jadi infeksi yang menyerang kelenjar parotis. Biasanya dinamakan juga parotitis epidemika karena biasanya terjadi secara epidemis karena ini sangat-sangat menular. Sebelum timbul gejala utama terdapat gejala prodromal yaitu sakit kepala, kemudian demam, fatigue, lemah ya, anoreksia dan lesu. Tuh. Kemudian setelah beberapa hari itu terjadilah panas badan, biasanya sampai 39 derajat. Kemudian baru kelihatan bengkak, gitu kan. Setelah beberapa hari panas badan, kemudian bengkak gitu. Nah, biasanya itu tidak bareng antara kanan dan kiri gitu. Ya, biasanya yang kanan dulu nanti ini sudah mulai kempes, kemudian yang kiri begitu. Nah, biasanya seperti itu. Biasanya penyakit ini sering kali adalah self limiting. Jadi bisa sembuh sendiri. Tapi ya ingat kalau bisa sembuh sendiri ya berarti enggak usah diobati begitu. Ya enggak seperti itu karena bagaimanapun ini sangat mengganggu, sakit dan sebagainya ya. Belum lagi ada komplikasi. Kemudian virus itu bisa mempunyai masa inkubasi yang sangat panjang, 7 sampai 21 hari. Kalau nggak salah rata-ratanya sekitar 2 minggu. Jadi kalau seseorang tertular, itu 2 minggu kemudian dia akan baru terjadi bengkak. Nah, sementara dari 0 sampai 14 itu dia bisa menularkan ke orang lain gitu. Makanya biasanya terjadi epidemik. Nah, ini loh yang saya maksud. Individual itu paling individual, tapi seorang yang kena itu paling paling menularkan itu 1 sampai 2 hari sebelum onset of symptom. Jadi sebelum bengkak itu malah dia paling menularkan. Sebenarnya virus itu pertama kali bereplikasi di mukosa saluran nafas atas, jadi pada hidung dan faring begitu. Nah, kemudian habis gitu dia menyeberang ke kelenjar salivanya. Nah, kalau sudah kelenjar salivanya terinfeksi, kemudian menginfeksi juga mononuklear sel, baik limfosit maupun monosit. Nah, yang ada infeksi itu menyebar juga lewat kelenjar saluran limfa ke kelenjar limfanya. Nah, kalau sudah kelenjar limfanya kena infeksi di situ, mononuklear selnya kena juga, kemudian dia bisa menyebar ke seluruh tubuh, terjadi viremia. Viremia itu jadi di darah itu virusnya sudah menyebar di darah.
akhirnya menyebabkan systemic inflammation. Juga bukan hanya di salivary gland, tapi juga di testis, di ovari, kemudian di pankreas, di mammary gland, jadi kelenjar payudara, kemudian juga di CNS, Central Nervous System. Nah, itulah makanya itu bagaimanapun juga harus ada penanganan di sini meskipun self limiting supaya tidak ada komplikasi-komplikasi seperti ini. Nah, ini untungnya sekarang itu sudah ada vaksinasi MMR ya. Jadi itu yang bisa sangat menurunkan. Di Amerika itu sampai dengan 99% turun gitu. Nah, ini ada gambar, jadi mamnya seperti ini tadi sudah saya jelaskan ya semuanya. Lewat apa? Respiratory secretion, saliva, bersin, batuk begitu. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau sudah menyebar gitu apa akibatnya? Kemudian bisa menyebabkan kehilangan pendengaran, ensefalitis, kemudian meningitis, jadi protective membran dari otak dan spinal cord-nya itu juga terganggu, kemudian pembengkakan pada testis dan ovari ini yang bisa menyebabkan seseorang yang terutama saat pubertas ya, itu terkena MAM, di mana dia testis dan ovarinya sudah mulai berkembang, kemudian terkena MAM, nah dia bisa steril, dia bisa mandul gitu. Artritis, sakit-sakit pada sendi dan problem pada ginjal dan pankreas. Gitu tentang MAM. Nanti bagaimana cara diagnosis, bagaimana manajemennya, nanti di blog selanjutnya akan dibahas ya. Jadi di sini tidak usah dulu. Kemudian maaf ini keputus. Yang selanjutnya adalah Bacteria sialadenitis. Yang tadi adalah virus, yang ini adalah bakteri.
Oke. Jadi duktusnya itu menjadi melebar dan terisi oleh neutrofil karena memang akut kondisi akut itu didominasi oleh neutrofil ya. Kemudian duktus epitelnya juga asininya juga bisa terjadi rusak, kemudian terjadi mikroabses, kemudian juga bisa terjadi kerusakan yang lebih lebar, lebih luas dari kelenjar saliva tersebut. Kemudian kalau kronis itu tanda utamanya adalah banyak sekali infiltrasi dari limfosit ini. Di sini strukturnya masih mending, masih agak bagus lah masih gitu kan. Tapi masih tidak jelas juga beda antara kelenjar saliva yang mukos dan kelenjar saliva yang serus sudah tidak ada bedanya lain sama yang tadi itu yang normal itu kan beda sekali ya. Karena apa? Karena susunan atau morfologisnya atau arsitekturnya itu sudah rusak itu kan. Kemudian juga bisa menyebabkan beberapa asini itu bentuknya juga tidak bagus, kemudian juga bisa terjadi penurunan jumlah dari asini. Nah, ini duktus ini pada pasien ini kebetulan pada irisan ini didapatkan bahwa duktus itu terisi oleh protein, mungkin ini adalah pus ya, kemudian tapi isinya adalah PMN dan pus. Kemudian yang di intersisium ini banyak sekali terjadi di infiltrasi atau infiltrasi limfosit, meskipun beberapa PMN, polinuklear leukosit polis itu maksudnya ya, juga ditemukan. Oke, tuh. Jadi kelihatan jelas antara yang normal, yang akut, dan yang kronis. Gitu. Kemudian autoimun, kalau tadi infeksi kita menginjak penyakit yang lain adalah autoimmune diseases. Yang kita pelajari adalah Sjögren's syndrome. Ini tadi. Sjögren's syndrome adalah autoimmune diseases yang merusak kelenjar saliva dan kelenjar lakrimal. Jadi biasanya pada wanita ya, yang dinamakan wanita postmenopause, umur 50 lebih. Kemudian tanda utamanya adalah parotisnya mengalami parotis, ingat loh ya, parotis mengalami pembesaran, terjadi artritis, juga terjadi keratokonjungtivitis karena ada kekeringan pada mata, ya. Kemudian labnya ada anti RO, ada anti LA, itu antibodi anti RO, antibodi anti RA, antibodi positif ananya, anti nuklear antibodi juga positif, dan rheumatoid arthritis juga positif. Tuh. Ya, tadi sudah. Ya, Sjögren's syndrome ini ternyata prevalensinya cukup tinggi di Amerika atau di Indonesia. Kemudian Sjögren's syndrome itu penyakit yang mempunyai manifestasi yang sangat bervariasi. Bisa mulai dari lokal keterlibatan hanya pada exocrine gland, jadi keratokonjungtivitis dan serostomia yang dinamakan Zika kompleks
Ini 98 kasus sebenarnya Sjögren syndrome itu. Tapi yang 2% itu bisa melibatkan multiple organ juga. Kemudian Sjögren syndrome juga ada gejala fatigue, lelah ya, yang menyebabkan quality life pasien juga akan menurun. Makanya kalau punya ibu umur 50 tahun ya nyadar kalau ibunya tuh sering sakit. Jangan kemudian sudah tua, saya kok jadi curhat. Enggak kok, anak-anak saya tahu kalau ibunya sudah tua. Nah, 34 pasien dengan Sjögren syndrome itu melaporkan ditemukan ada episodik dan kronik, biasanya bilateral swelling dari parotis. Nah, ini harap hati-hati juga karena 5% dari pasien Sjögren syndrome itu ternyata juga menderita non-Hodgkin lymphoma. Makanya itu kalau sudah Sjögren syndrome ya kita harus hati-hati. Kemudian keluhan-keluhan yang atau gejala-gejala yang sering dijumpai pada Sjögren syndrome selain serostomia dan seroftalmi adalah pandangan yang kabur, kemudian infeksi pada mata dan mulut, disfagia atau kesulitan menelan, atau rongga mulutnya sakit, atau pengecapannya terganggu, penciumannya terganggu, bisul pada lidah dan bibir, fatigue, kemudian dry nasal passage, kemudian sakit pada tenggorokan juga, konstipasi juga, vaginal dryness juga. Tuh. Extragranular manifestation ini banyak, sekitar 10% itu ada cutaneous lesion, ada pulmonary involvement, ada atrachia, ada renal involvement, ya. Itu ada vaskulitis pada cutaneous lesion-nya. Vaskulitis. Nah, patogenesisnya bagaimana? Ini tidak patogenesisnya sampai dengan sekarang tidak diketahui dengan secara lengkap, gitu kan. Sjögren syndrome hanya mempunyai ciri khas adanya limfosit infiltrasi pada kelenjar saliva dan kelenjar lacrimal yang menyebabkan serostomia dan seroftalmia. Nah, konsep yang terakhir itu dikatakan bahwa ada atau autoimun epitelitis, jadi epitel pada kelenjar salivanya. Nah, sebenarnya itu di-trigger sama exogenous faktornya, kemungkinan juga ada virus-virus pada yang menyerang kelenjar saliva itu, epitel kelenjar saliva itu, kemudian ada faktor genetik dan ada faktor hormonal. Itu menyebabkan kerusakan pada epitel ini. Tapi epitel ini tidak rusak seutuhnya. Di epitel ini menyebabkan sebenarnya harusnya epitel itu yang terkena jejas itu harusnya apoptosis, tapi ini apoptosisnya tidak sempurna. Jadi tidak bisa dimakan sama makrofag gitu loh. Jadi akhirnya makrofag ini mengeluarkan IL-12, kemudian mengaktifasi sel T maupun sel B dengan mengeluarkan sitokin interferon gamma, IL-4, IL-17, limfotoksin alfa, limfotoksin beta, TNF alfa, IL-1 itu memicu sel TH menjadi TH17, Treg, T sitotoksik dan chemokine yang semuanya memicu terjadinya autoimun diseases. Nah, di samping itu
sitokin ini juga memicu aktivasi sel B yang kemudian membentuk autoantibody. Nah, ini autoantibody sel B inilah nanti yang berkait sama non-Hodgkin lymphoma tadi. Makanya Sjögren syndrome itu bisa menyebabkan non-Hodgkin lymphoma. Oke. Nah, kayak gini. Histopatologinya. Jadi sebenarnya nggak ada infeksi, tapi infiltrasi limfositnya merusak, malah menyerang kelenjar asininya. Ini rusak semua asininya. Oke, itu tadi untuk imun. Kemudian kita menginjak ke penyakit yang lain adalah sialolithiasis. Jadi pembentukan batu di saluran kelenjar saliva mayor. Ini sering didapatkan 1 dari 10.000 orang sampai di antara 30.000 orang. Sialolit bisa menyebabkan obstruksi, kemudian obstruksi itu bisa menyebabkan inflamasi, inflamasinya bisa terjadi infeksi juga. Jadi sialolit itu bisa memicu terjadinya sialadenitis. Kemudian juga bisa sampai pembentukan abses. Insidennya kalau tadi laki-laki perempuan yang sekarang adalah laki. Jadi sialolit lebih sering pada laki-laki, biasanya jarang pada anak-anak. 75% itu single, jadi maksudnya kanan tok atau kiri tok atau kelenjar saliva submandibula saja, begitu loh maksudnya. Nah, ditemukan juga pada 1 sampai 1,2% otopsi itu ternyata ada sialolit. Paling sering sialolit ditemukan pada kelenjar submandibula. Kemudian kelenjar sublingual, parotis, kemudian sublingual yang paling sedikit. Kenapa sialolit sering ditemukan pada kelenjar submandibula? Karena apa? Karena gravitas ya, gravitasi di mana semuanya ke bawah ya, sedangkan kelenjar saliva paling bawah adalah kelenjar submandibula. Kemudian juga struktur dari kelenjar ductus Bartoni itu yang panjang berkelok-kelok. Kemudian juga adanya tingginya kalsium dan musin pada kelenjar saliva, pada saliva yang diproduksi oleh kelenjar saliva kelenjar submandibula. Jadi dan kalkuli itu juga sering didapatkan di Wharton duct-nya. Jadi ditemukan di dalam Wharton duct-nya, di dalam ductus Bartoninya dibandingkan dengan di hilum, jadi di hulunya maupun di inside gland-nya. Nah, kalau submandibula itu biasanya lebih besar dan intraduktal seperti tadi itu. Kemudian kalau di parotis itu biasanya multiple dan di dalam gland-nya, di dalam kelenjarnya. Tadi yang saya sebutkan ini kan panjang loh, Mbak. Terus bentuknya seperti ini, makanya itu. Jadi kemungkinan untuk ini kan untuk keluar susah ya. Jadi kemungkinan mengendap di sini banyak. Tuh. Tidak diketahui secara pasti ya tadi itu etiologinya ya. Kemudian kemungkinan adalah anatomical factor dan komposisinya. Tapi banyak kejadian yang tidak sesuai dengan teori itu. Nah, sialolit ini tentu saja seperti tadi saya sebutkan berkaitan sama sialadenitis. Tuh. Makanya itu kemudian timbul gejala-gejala seperti ini, ada pain, ada swelling, ada discomfort, ada
bakteri-nya meningkat kalau dia makan, karena dia kan sesuai dengan sialadenitis kronis kan, undessaltis juga infeksi, sering infeksi juga. Kalau sudah infeksinya parah ya dia bisa demam dan bisa terbentuk abses dan limfadenopati juga. Jadi bisa terjadi pembesaran pada kelenjar saliva, kelenjar limfanya. Ini salah satu contoh aja, ini loh selulitnya kelihatan. Kalau di secara klinis nggak kelihatan, begitu oklusal kelihatan, kemudian diambil begitu. Nah, ini patogenesisnya masih belum diketahui, ada 2 teori. Teori pertama itu ada internal mikrokalkuli di dalam kelenjar salivanya. Jadi mikrokalkuli itu kemudian disekresikan ke salivary duct-nya, jadi ke duktusnya, dan itu beraksi atau dia bisa sebagai nidus dari pembentukan kalkuli atau stone yang lebih besar, kemudian menyebabkan sialulit. Kemudian teori yang kedua adalah bakteri atau food debris yang dari luar masuk ke dalam duktus submandibulanya, kemudian maupun parotisnya. Nah, makin lama bakteri dan food debris itu bisa beraksi sebagai nidusnya dari forma pembentukan kalkuli yang besar gitu. Jadi sebagai nidus, sebagai pemicu awalnya begitu. Dua teori ini mana yang betul? Tahu? Tuh ya. Nah, sialulit sendiri itu bisa organik, terdiri dari bahan organik dan anorganik. Kalau inner core-nya itu, nidusnya itu ya, inisial sialulit tadi, kemudian terjadi deposisi, kemudian secara terus-menerus ada deposisi sekitarnya, kemudian menyebabkan pembentukan layer-layer yang menyebabkan sialulit itu menjadi lebih besar. Eksak rasionya antara inorganik dan anorganik itu, inorganik dan organiknya juga tidak tahu, tidak tentu tergantung dari lingkungan kimiawi di mana sialulit itu terbentuk. Inorganik material itu termasuk hidroksiapatit, bitloktit, kemudian oksakalsium fosfat, hidroksiapatit itu yang paling sering. Kalau organiknya ya glikoprotein, selular debris, bakteria, kemudian mukopolisakarid. Kemudian ternyata studi dengan SEM, scanning elektron mikroskop, dan PCR itu ditemukan juga bakteri di dalam sialulit, tapi ternyata bakteri itu tidak semuanya sialulit itu tidak ditemukan di semua sialulit. Jadi tidak kemungkinan peran bakteri itu tidak penting dalam pembentukan sialulit itu. Nah, ini sialulitnya. Di sini ada metaplastik, ini kan duktusnya ya terpenuh begitu. Nah, ini epitelnya mengalami metaplasia. Kemudian terjadi konsentrik laminated struktur. Ini sebenarnya strukturnya konsentris begitu, sayang nggak begitu kelihatan ya. Kemudian asini, di sini terjadi di sekitarnya ini kan terjadi asini, ada asini kan ini. Nah, asininya itu ada infiltrasi limfosit, kemudian duktusnya juga mengalami dilatasi tentu saja, kemudian epitel dari duktus juga mengalami eksfoliasi. Gitu. Banyak sekali memang, ini masih ada lagi kista kelenjar saliva, yaitu mukosel dan ranula. Mukosel itu adalah pembengkakan yang isinya cairan yang sering terjadi pada bibir atau bisa pada mukosa rongga mulut juga. Tuh biasanya tidak sakit, tapi bisa juga ini menjadi permanen kalau tidak diobati. Ini kalau ini ya baru ini kayaknya. Nanti kalau dia
muncul lagi, kemudian kempes lagi, terjadi robek gitu kan biasanya kegigit atau apa dia robek kan kempes, kemudian muncul lagi, itu bisa sampai tebal. Ada 2 macam, ada yang ekstravasasi, ada yang retensi. Kalau ekstravasasi itu cairan mukosnya itu, ingat ya, kelenjar saliva minor di sini mukosel itu. Pada kelenjar saliva minor di bibir, tadi juga sudah dijelaskan bahwa di bibir itu kelenjarnya banyak yang mukos. Nah, dia ekstravasasi keluar dari duktusnya karena mungkin terjadi kerusakan karena tergigit atau apapun, keluar kemudian ada di sekitar jaringan lunak di sekitar kelenjar saliva itu. Yang sering begitu. Ini yang paling sering ekstravasasi. Kemudian ada lagi yang retensi. Kalau retensi itu terjadi karena salurannya itu buntu. Jadi dia tidak bisa keluar, produksi terus, nah akhirnya ya terjadi retensi. Nah, kalau ekstravasasi itu gambarannya karena memang dia keluar dari saluran duktusnya, ya tidak ada epitel liningnya, jadi sekitarnya tidak ada epitelnya, tapi kalau retensi ada epitelnya. Nah, seperti ini. Ada benjolan yang beda sekali ya, kelihatan. Kemudian ada fluktuasi, kemudian bengkaknya nggak begitu sakit. Biasanya kurang dari 1 cm, tapi bisa berapa senti. Kemudian kalau dia superficial itu bisa kebiru-biruan. Nah, kalau dia lebih dalam, kan bisa lebih dalam juga ya, terjadinya komanya, bocornya ada di lebih dalam. Nah, dia bisa normal. Tapi kalau bocor kemudian di situ juga terjadi perdarahan, ya isinya darah ya jadi merah gitu kan. Ingat bahwa di sini ada riwayat trauma. Nggak tahu traumanya karena tergigit atau karena trauma pada mulut yang lain, pencabutan gigi atau apa gitu ya. Bisa. DD-nya apa? DD-nya hemangioma, limfangioma, lipoma, dan abses. Bedanya gimana? Dibahas lebih lanjut. Kalau di HI itu seperti ini. Jaringan granulasi aja di sekitarnya sebenarnya. Kemudian dikapsul oleh dense fibrous tissue, connective tissue, jadi jaringan granulasi yang ditutup oleh jaringan ikat fibrous yang padat begitu. Jaringan ikat fibrous yang padat sekali kan ini. Ini ada perdarahan. Ini jaringan granulasinya, oke? Kalau ranula seperti mukosel sebenarnya, tapi ranula ini ada di bawah lidah. Bisa terjadi karena ada ductus rivini dari sublingual gland gitu ya. Tapi bisa juga karena minor salivary gland yang ada di lokasi di situ. Jadi di sini kan di bawah lidah kan ada kelenjar saliva minor juga. Nah, itu juga bisa terjadi di situ atau bisa di kelenjar ductus rivini dari sublingual gland-nya. Nih, ductus rivini itu yang kecil-kecil ini loh, Mbak. Jadi ini Mbak Tok. Ini kelenjar sublingual. Nah, ini kecil-kecil ini ductus rivini. Selain itu ada di sini juga tersebar kelenjar-kelenjar sublingual yang minor. Nah, itu juga ductus-ductusnya bisa menyebabkan ranula. Intraoral ranula itu bisa sering ditemukan pada anak-anak dan dewasa muda begitu.
Kongenital anomali seperti ductal atresia maupun kegagalan pembentukan kanal dari excretory duct itu bisa menyebabkan pembentukan ranula pada anak-anak. Ranula itu ada yang oral ranula yang masih di dalam rongga mulut, tapi ada yang cervical ranula. Ini kenapa cervical ranula bisa terjadi? Jadi mukos yang tadi itu ranula itu kemudian menembus, mestinya kan kalau kita lihat ini kan ada di bawahnya, di atasnya melohioid kan di sini. Nah ini kalau ranulanya di sini itu bisa menembus melohioid. Nah kalau sudah menembus melohioid dia bisa jatuh ke bawah. Nah dinamakan plunging ranula atau cervical ranula. Gitu. Nah, plunging ranula itu bisa menyebabkan gejala-gejala tambahan seperti kesulitan menelan, kesulitan bicara, dan penekanan pada trakea. Nah, tidak tahu kenapa plunging ranula itu sering didapatkan pada sisi kanan. Penyebab dari ranula itu apa? Tidak tahu, ya. Tidak tahu. Yang pertama, jadi swelling itu terjadi secara spontan. Yang kedua karena setelah ada trauma. Jadi karena kerusakan dari ductus gitu tadi yang bisa menyebabkan pembentukan kista tadi ya. Kemudian plunging ranula atau diving ranula itu disebabkan karena simple ranula yang membesar secara cepat dan kemudian ruptur itu. Nah, pada anak-anak sering didapatkan seperti itu. Nah, bisa menyebabkan kesulitan makan, kesulitan bernafas, kemudian nafasnya berbunyi, kemudian mendengkur, kemudian bisa obstructive sleep apnea ya, kemudian obstruksi. Nah, biasanya kalau karena ranula itu lebih dari 6 bulan biasanya. Jadi mulai dari timbul plunging ranula sampai dengan timbul gejala seperti itu 6 bulan. Nah, kalau pada orang dewasa lebih panjang biasanya. Jadi, umpamanya setelah trauma atau apa begitu kemudian timbul ranula, kemudian ranulanya hilang. 6 bulan kemudian muncul di leher seperti itu. Muncul gejala-gejala seperti itu. Kalau pada orang dewasa ya karena lehernya lebih besar, volumenya lebih besar ya waktunya jadi lebih panjang. Sign and symptom-nya ini ranula ya. Biasanya 2-3 inci diameternya, lebih besar. Soft swelling di bawah lidah. Biasanya bisa tiba-tiba hilang, tapi nanti muncul lagi gitu. Saya kemarin juga ada pasien gitu, ada bawah lidahnya bengkak, kontrol sudah enggak ada pembengkakannya. Ya kalau kayak gitu, terus waktu itu bengkak di lidahnya, kemudian saya ronsen, enggak ada apa-apa, enggak ada gejala radang, jadi saya kemungkinannya ranula, tapi diobservasi seminggu kemudian sudah hilang. Jadi mungkin ya karena dia kena makanan atau apa sehingga bisa ada jalan keluarnya begitu. Biasanya itu memang pelan-pelan sampai dengan dia benar-benar ketahuan gitu kenapa. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan-gangguan seperti ini. Seperti tadi saya sudah jelaskan ya, diulangi lagi ini. Nah, kalau terlalu besar biasanya ranula itu besar biasanya bisa juga mengganggu
salivary flow dari submandibular diseases. Kemudian bila sebagai obstruksi bisa terjadi obstruksi pada kelenjar submandibula, ya kemudian ada pain, ada discomfort, ada feeling rongga mulutnya terasa penuh. Kemudian juga ada swelling di kelenjar submandibulanya. Oke, ini. Kalau ini pelanging granula ya, ini pelanging granulanya seperti ini, USG-nya. Kalau dilihat ini ternyata di MRI pakai set kontras ini kelihatan. Kemudian secara histologis bukan apa-apa, hanya isinya seperti ini. Nah, ini kok manajemennya ada. Kemudian Sialorrhea. Sialorrhea itu hipersalivasi. Biasanya karena penyebabnya karena painful oral lesion, karena heavy metal poisoning, kemudian adanya oral iritasi. Nah, pada kondisi sistemik itu hipersalivasi itu bisa disebabkan karena nausea, karena mual, karena pengobatan, karena obat-obat, karena Parkinson disease, dan pada pregnancy. Pada anak-anak yang giginya baru tumbuh itu juga bisa terjadi hipersalivasi yang normal. Kemudian drooling itu cairan saliva keluar dari rongga mulut yang tidak disengaja begitu. Nah, biasanya ini terkait sama disabilitas baik fisik maupun kognitif. Biasanya terjadi juga pada penderita neuromuscular disease, terutama cerebral palsy, kemudian cerebral palsy maksud saya. Jadi drooling itu paling sering karena adanya kemampuan rongga mulut yang buruk atau tidak bisa menelan saliva itu dibandingkan dengan sekresi saliva yang berlebihan. Jadi sebenarnya sekresi salivanya normal aja, tapi karena kemampuan menelannya yang tidak bagus, maka terjadi drooling. Gitu. Nah, tentu saja drooling ini banyak menimbulkan masalah, bisa baca sendirilah, bisa. Tapi yang paling juga bisa bahwa drooling itu juga bisa menyebabkan self-esteem pasien itu menjadi berkurang. Kemudian aspirasi dari oral sekresi itu juga bisa bisa terjadi aspirasi masuk ke dalam saluran nafas dan bisa terjadi pneumonia. Nah, yang terakhir ini serial ektasis, tadi sudah saya sebutkan bahwa itu terjadi pelebaran pada duktusnya, itu penyebabnya macam-macam tadi sudah disinggung ya. Tapi satu hal yang patut bahwa ini bisa terjadi kongenital. Jadi secara kongenital di bawah sejak lahir itu sudah melebar begitu. Nah, tentu saja ini kalau melebar ini apa sih? Kenapa sih harus dipelajari? Karena pelebaran ini bisa menyebabkan infeksi juga gitu loh. Jadi kelenjar saliva yang melebar itu atau terjadi ektasis itu kan menyebabkan resiko masuknya kuman-kuman rongga mulut ke dalam kelenjar saliva menjadi lebih tinggi. Makanya itu pada kongenital, pada dilatation of Stenson duct itu maupun sialar ektasis itu bisa menyebabkan swelling, bisa menyebabkan sialadenitis juga. Jadi bulat. Sialadenitis bisa menyebabkan sialadektasis juga memperburuk sialadenitisnya. Oke. Itu saja kuliahnya, sudah banyak sekali. Ini ada referen-referen yang Anda bisa pelajari. Oke, semoga apa yang saya berikan itu bisa dimengerti, bukannya bisa dimengerti ya,
bisa diterapkan juga dan bisa menginspirasi Anda untuk bisa belajar lebih dalam tentang kelenjar saliva ini, supaya jadi bekal nanti pada saat Anda praktek. Saya akhiri kuliah saya saat ini, kemudian nanti setelah ini ada kuliah lagi adalah orofacial pain, jadi meliputi etiologi, patogenesis, dan gejala klinis saja. Semoga nanti masih ingat pada saat blok perawatan maupun blok diagnosis. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.